Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai mata kuliah komunikasi data yaitu spread spectrum. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dengan NIM 20020950241 dari kelas PTIKC. Pertama, definisi spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi atau mencapai ribuan kali. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut spread spectrum. Jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Selanjutnya adalah kelebihan spread spectrum. Sistem komunikasi dengan teknik spread spectrum memiliki beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, kerahasiaan. Terjamin keamanan informasi ada pada sinyal spread spectrum karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal spread spectrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki. Yang kedua, ada mampu menekan interferensi. Kemampuan menekan interferensi mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spectrum. Yang ketiga, ada daya yang rendah. Sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi pada sistem-sistem lain. Selanjutnya adalah frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Frekuensi hopping adalah salah satu teknik spread spectrum, yaitu suatu jenis modulasi di mana lebar bidang transmisi yang digunakan jauh lebih besar daripada lebar bidang minimum yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi. Kelebihan frekuensi hopping spread spectrum: yang pertama, jumlah tebaran sangat besar. Yang kedua, menempatkan pada spektrum frekuensi dapat diprogram. Yang ketiga, waktu akuisisi cepat. Yang keempat, pengaruh masalah nirvar sedikit sekali. Selanjutnya, kekurangan frekuensi hopping spread spectrum, yaitu frekuensi scatter lebih kompleks dan sukar dalam perencanaannya. Selanjutnya, direct sequence spread spectrum. Dalam sistem spread spectrum tersebar runtun langsung semua pengguna menempati lebar bidang yang sama pada waktu yang sama, tetapi dengan runtun atau sandi unik yang saling ortogonal. Isyarat informasi dimodulasi langsung oleh runtun PN dan menghasilkan isyarat yang memodulasi gelombang pembawa bidang lebar. Selanjutnya ada kelebihan direct sequence spread spectrum. Yang pertama, kinerja anti-jam dan noise sangat baik. Yang kedua, lebih sukar dideteksi. Selanjutnya ada kekurangan direct sequence spectrum. Yang pertama, membutuhkan kanal pita lebar dengan distorsi fase kecil. Yang kedua, waktu akuisisi lama. Yang ketiga, membutuhkan generator kode dengan rate yang tinggi. Yang keempat, ada masalah nirvar. Selanjutnya, time hopping spread spectrum. Pada sistem spektrum tersebar lompatan waktu atau time hopping spread spectrum. Isyarat data transmisikan dalam semburan cepat atau rapid burst pada setiap interval waktu yang ditentukan runtun PN. Sumbu horizontal dibagi-bagi menjadi interval yang disebut frame dan setiap frame dibagi lagi menjadi M buah slot waktu atau time slot. Slot waktu pada suatu frame dipilih oleh pembangkit runtun PN. Semua pesan dikumpulkan dalam sebuah frame, sebuah dikirimkan dalam darau pada slot waktu yang dipilih. Selanjutnya ada hybrid spread spectrum. Sistem ini dibuat karena sistem spektrum terbesar yang ada sebelumnya memiliki kelemahan. Sistem DSSS memiliki keuntungan anti-multipath fundik, namun memiliki kelemahan masalah nirvar dan tidak sepenuhnya dapat lepas dari jamming. Adapun kelebihannya yaitu efisiensi dalam penggunaan lebar bidang dan implementasi lebih sederhana daripada FH. Dan kekurangannya dari hybrid yaitu waktu akuisisi yang dibutuhkan lama. Sekian dari presentasi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.